Umat Islam ini dihadapi pada sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan bagi kita umat di akhir zaman ini adalah lepasnya Masjidil Aqsa, lepasnya negeri yang menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, yang telah dibebaskan oleh Rasulullah secara ruhiyah di malam Isra dan Mi'rajnya, ketika Nabi memimpin 124.000 Nabi dan Rasul memimpin salat berjamaah di setiap jengkal dan inci Masjidil Aqsa yang luasnya 144.000 meter persegi. Itulah pembebasan rohani yang pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan beliau sampai akhir hayatnya bercita-cita, memiliki ambisi yang besar untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga beliau mengirimkan sahabat-sahabat terbaiknya, pasukan terbaiknya untuk melawan Romawi yang ada di utara Madinah dalam perang Mu'tah, dalam perang Tabuk. Bahkan sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau mengutus pasukan Zaid, Usamah bin Zaid, untuk menggoyahkan perbatasan Romawi yang menjajah Baitul Maqdis. Lalu cita-cita Rasulullah ini kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah. Pasukan kaum muslimin di masa keemasan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Masjidil Aqsa. Mulai detik itu Masjidil Aqsa berada di tangan kaum muslimin dan merasakan kedamaian dan perdamaian, dan seluruh dunia mendapatkan efek perdamaian yang abadi dan kekal. Sampai datangnya pasukan salib tahun 1099, lepas selama kurang lebih 90 tahun, tapi kemudian kedamaian dan perdamaian dunia itu kembali karena dipimpin oleh umat Islam, oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut Baitul Maqdis dalam perang Hittin 1187. Maka keadilan, toleransi umat beragama, perdamaian dunia terjaga selama ratusan tahun, sampai datang anak-anak Zionis keturunan kera dan babi yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, membonceng Inggris selaku pemenang perang dunia, yang memberikan mandat dalam surat Menteri Luar Negeri Inggris Balfour, memberikan tanah Palestina kepada bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berhasil mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Sejak diberikannya tanah itu kepada bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak pernah dunia kita merasakan kedamaian yang abadi. Tidak ada perdamaian, tidak ada toleransi umat beragama, tidak ada kasih sayang di antara umat beragama di sana. Karena yang hanya bisa mewujudkan itu adalah umat Islam dengan mandat dari Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan toleransi beragama yang hakiki, yang mengajarkan kedamaian dan perdamaian yang hakiki. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat muslim itulah perdamaian itu akan bisa terwujud, saudara. Maka ketika ada saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, di Gaza dan tepi barat memperjuangkan kemerdekaannya, membela kesucian Masjidil Aqsa yang hampir setiap hari dikangkangi dan dinodai oleh tentara Zionis, untuk memaksakan mereka beribadah di tanah suci umat Islam yang mereka tidak punya hak sama sekali di sejengkal tanah itu. Mereka memaksa untuk membagi wilayah Masjidil Aqsa, membagi waktu-waktunya untuk mereka beribadah, dan akhirnya mereka akan mencaplok seluruhnya sebagaimana yang mereka inginkan. Maka kalau ada saudara-saudara kita umat Islam yang ada di garis terdepan, mereka yang berjihad, mereka yang membela kesucian Masjidil Aqsa, mereka yang mempertahankan kesucian tanah tempat kelahirannya, sebagaimana dulu bangsa Indonesia tidak akan keluar dari bumi Indonesia ini meskipun penjajah datang silih berganti dari berbagai bangsa, tapi kita tidak akan pernah memberikan konsesi sejengkal pun untuk keluar dari republik ini. Itulah kondisi keadaan saudara-saudara kita. Maka jangan pernah sekali-kali, kalau Anda tidak bisa membantu mereka, tidak bisa berikan obat-obatan, jangan Anda memfitnah mereka. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saya khawatir kita terkena ancaman dari sabda Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW dapat bersatu padu, dapat mengeratkan ukhuwah, mengeratkan persaudaraan sesama kita, apapun mazhabnya, apapun golongannya, tapi itu tidak boleh membuat kita tercerai-berai dan membuat kita terpecah belah, lalu kita tidak membantu dan menolong saudara-saudara kita, meskipun dengan tutur kata yang baik, meskipun dengan dukungan moral yang baik. Kalau kita tidak punya harta, tapi demi Allah, dengan harta, dengan jihad dengan harta, bukan hanya sedekah, kita bisa membantu saudara-saudara kita untuk lepas dari kehukuman penjajahan.